Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Mas Vincent. Baiklah teman-teman, di sini saya lagi memperbaiki sebuah kulkas Sunken 2 pintu ya. Jadi untuk kerusakan kulkas Sunken 2 pintu ini dia dingin tapi nggak bisa beku. Oke, kita lihat di sini untuk es batu kalian bisa lihat juga di sini nggak ada yang beku ya. Nah ini masih kopong, tuh masih berair ya teman-teman ya. Dan di sini saya lihat untuk kipasnya dia berputar teman-teman ya. Nah ini kipasnya berputar, ada hembusan angin. Oke, sekarang kita bersihkan dulu untuk barang-barangnya teman-teman ya. Nah di sini sudah bersih semuanya untuk barang-barang, baru kita lakukan pengecekan. Yang pertama kita lihat di lubang bagian freezer, di sini terdapat pengeblokan bunga es ya. Nah itu banyak banget bunga es. Nah ini yang menyebabkan kulkas itu tidak bisa beku ya, alias dingin saja. Dan untuk di bagian kulkas yang pintu yang bawah itu tidak dingin teman-teman. Dan mari kita akan coba bongkar terlebih dahulu ya untuk di bagian cover paling depan ini teman-teman ya. Oke, di sini sudah saya lepas untuk cover yang paling depan. Di sini kalian bisa lihat, di sini banyak banget pengeblokan bunga es teman-teman. Dan ini kita harus buka di bagian cover yang terakhir teman-teman ya. Dan ini caranya cukup mudah. Di sini kalian bisa tinggal congkel aja ya. Congkel di bagian pinggir, atas dan semuanya kalian bisa congkel ya. Baru kalian bisa buka. Dan nanti kita akan coba cek analisa teman-teman ya. Apa kerusakan dan apa penyebabnya terjadi seperti ini. Oke, di sini sudah kita buka untuk di bagian cover ya. Nah kalian bisa lihat itu banyak banget pengeblokan bunga es. Dan ini bisa terjadi karena ada kerusakan ataupun ada saluran pembuangan air buntu teman-teman ya. Tapi yang pasti di sini kita tidak bisa mengira-ngira teman-teman ya. Jadi kita itu tidak bisa mengira-ngira bahwa kerusakannya itu bisa jadi letaknya ada di bagian sensor defrost. Bisa juga karena fuse, heater dan juga saluran pembuangan teman-teman. Bisa juga karena timer. Makanya di sini kita cek semuanya teman-teman ya. Oke, langkah yang pertama yang harus kita cek itu di bagian sensor defrostnya teman-teman ya. Karena tadi sudah kita cek untuk kipasnya sudah berputar teman-teman. Makanya kita cek selanjutnya di sini kita cek di bagian sensor defrostnya. Nah, di sini untuk sensor defrost ya. Di sini kalian bisa lihat untuk sensor defrost ini di bagian atas teman-teman ya. Nah, di bagian atas biasanya ada di akumulator. Nah, kalian bisa lihat di sini ya. Dan untuk ngecek untuk sensor defrost ini cukup mudah teman-teman ya. Karena untuk mengecek sensor defrost di sini butuh yang namanya air dingin ataupun harus didinginkan terlebih dahulu ya. Karena kalau nggak dingin nanti sensor defrost ini nggak bisa nyambung teman-teman. Makanya di sini pas banget di sini proses ada pengeblokan bunga es. Jadi kita bisa cek langsung apakah sensor defrost ini masih nyambung atau tidak. Kalau misalkan udah nggak nyambung berarti di sini sensor defrost udah rusak teman-teman ya. Oke, di sini kita lepas dulu, kita cari dulu untuk kabel yang menuju ke sensor defrost. Nah, di sini saya udah dapatkan ya untuk kabel yang menuju ke sensor defrost. Nah, ini warnanya merah dan oranye teman-teman. Oke, kita lepas. Nah, ini ya, ini kabel merah dan oranye itu menuju ke sensor defrost. Oke, sekarang kita langsung cek. Oke, di sini saya melakukan pengecekan ya di bagian sensor defrost. Di sini saya langsung aja menggunakan tang ampere. Di sini nggak ada nilai ataupun nggak tersambung. Artinya di sini memang benar-benar sensor defrost itu sudah rusak ya ataupun putus. Kalau misalkan nggak putus ya, itu biasanya dia langsung bunyi teman-teman, artinya menyambung. Tapi karena di sini saya cek itu nggak nyambung, berarti di sini sensor defrost mengalami kerusakan. Ya, jadi untuk sensor defrost yang pertama ini rusak dan ini harus kita ganti teman-teman. Oke, selanjutnya di sini ada yang namanya fuse. Jadi fuse ini kita harus cek juga teman-teman ya. Takutnya nanti fuse ini putus atau tidak teman-teman ya.
Jadi kita harus cek semuanya, jangan kalian hanya mengira-ngira teman-teman ya. Karena banyak nih teman-teman yang udah ganti sensor defrost masih tidak dingin juga. Ada juga yang sudah langsung ganti sensor defrost dan juga timer, tapi tetap nggak dingin. Padahal di sini saya sarankan untuk cek semuanya teman-teman, karena kerusakan itu semuanya berbeda. Oke, di sini sudah saya lepas untuk cover ya, untuk dinamo kipas dan juga fuse. Dan untuk kipas di sini aman, jadi nggak perlu lagi kita cek teman-teman ya, karena tadi dari awal kipasnya udah nyalan. Oke, di sini untuk kabel fuse ya, ini kabel fuse ini dia ada di bagian cover yang paling belakang. Nah ini ya, ini jalur fuse. Oke, sekarang kita cek. Nah ini saya sambungkan ya. Kalau bunyi berarti fuse aman. Oke, bunyi. Nah di sini fuse aman teman-teman ya. Jadi ini fuse nggak perlu diganti. Jadi hanya di bagian sensor defrostnya yang harus kita ganti teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita cek di saluran pembuangan airnya. Nah di sini saluran pembuangan air di sini saya katakan lancar teman-teman ya, karena ada air ya di dalam. Oke, selanjutnya di sini kita cek di bagian heaternya, karena ini heater ini sangat penting ya. Karena heater ini berfungsi untuk mencairkan bunga es. Dan di sini sudah saya lakukan pengecekan di bagian heater, jalur heater ya. Di sini jalur heater warna putih dan juga warna oranye. Dan kalian bisa lihat juga di bagian tang ampere di sini sudah ada nilai ya. Ini nilainya 2771 ohm. Itu tergantung untuk heaternya ya. Intinya ya keluar aja lah kayak gitu teman-teman ya. Dan kenapa di sini masih terjadi pengeblokan bunga es? Karena ya tadi teman-teman ya, itu di bagian sensor defrost sudah rusak teman-teman. Jadi kalau misalkan sensor defrost ini rusak, maka heater ini tidak bisa memanaskan atau tidak bisa mencairkan bunga es. Karena untuk memanaskan ataupun mencairkan bunga es itu tergantung sensor defrost. Kalau misalkan sensor defrost ini nggak nyambung, artinya di sini proses pendefrostan itu gagal teman-teman. Oke, sekarang kita langsung ganti sensor defrostnya terlebih dahulu. Dan di sini sensor defrost saya coba akan lepas, dan kalian bisa perhatikan ya. Ini saya sering banget ini saya utarakan di video saya. Jadi kalau ciri-ciri sensor defrost itu pasti kemasukan air teman-teman ya. Nah ini udah kemasukan air nih teman-teman ya. Nah kalian bisa lihat di sini. Nah kalau udah kemasukan air ini malah nggak nyambung nanti teman-teman ya. Dan ini saya sudah ada penggantinya untuk sensor defrost. Ini sensor defrost bebas teman-teman ya, nggak pakai kode-kodean ya, nggak pakai harus kayak gimana ya, nggak ada. Kita ganti aja seperti ini ya. Nah kita pasang terlebih dahulu ya. Oke, di sini sudah saya pasang untuk sensor defrost, dan pastikan untuk solasi untuk penyelasian teman-teman ya, pastikan kalian harus menggunakan solasi bakar supaya di sini air tidak masuk ke bagian sela-sela dari kabelnya teman-teman ya. Dan kemudian di sini kita bisa bongkar dan kita bisa lihat ya nanti untuk heaternya secara fisik ya. Oke, selanjutnya di sini untuk cara pengetesan ya, untuk cara pengetesan heater tanpa kalian harus membongkar ya. Kalian bisa lakukan penjemperan teman-teman ya. Jadi kalian harus jumper terlebih dahulu untuk sensor defrostnya ya. Ataupun kalian sebelum mengganti sensor defrost ataupun menyambung, kalian bisa langsung sambungkan, kemudian kalian bisa langsung putar ke arah pendefrostan. Baru nanti kalian bisa lihat teman-teman ya hasilnya seperti apa, apakah ada suhu panas atau tidak. Kalau misalkan ada suhu panas berarti di bagian heaternya itu masih aman teman-teman. Jadi caranya seperti itu. Oke, sekarang kita coba cek secara manual teman-teman. Jadi secara manual itu kita harus bongkar di bagian evaporator. Nah kita buka di bagian evaporator, kemudian di bagian bawah evaporator kalian bisa lihat di sini itu ada yang namanya heater ataupun pemanas ya. Nah kalian bisa lihat, nah ini letak heaternya teman-teman. Kalian bisa raba, kalau misalkan kacanya pecah ya kalian harus ganti ya teman-teman ya untuk heaternya ini teman-teman. Jadi caranya cukup mudah.
Dan ini juga bisa kalian bersihkan untuk saluran pembuangan airnya supaya lancar. Oke, jadi seperti itu. Kemudian di sini saya coba cek itu heaternya nggak pecah ya, artinya masih normal aja. Dan selanjutnya di sini kalian bisa langsung putar ya, kalian bisa langsung putar untuk di bagian timernya yang tadi saya sebutkan. Kalau misalkan kalian males mau bongkar di bagian evaporator, kalian bisa langsung jumper di bagian sensor defrost. Kemudian kalian bisa langsung putar ya, arah berlawanan jarum jam sampai bunyi cetik ya, 1 kali sampai mesin kompresor berhenti dan juga kipas berhenti. Baru kalian tunggu sampai 5 menit saja. Baru nanti kalau misalkan panas baru kalian pasang kembali teman-teman. Oke, selanjutnya di sini kita pasang teman-teman ya. Jadi ini sudah selesai perbaikan teman-teman ya. Karena tadi kerusakannya hanya di bagian sensor defrostnya saja. Dan untuk di bagian timer di sini saya cek itu masih aman karena di sini kulkasnya ya cukup lumayan baru teman-teman. Oke, di sini sudah terpasang semuanya dan alhamdulillah kulkas 2 pintu ini sudah kembali normal dan kembali dingin. Jadi cara memperbaiki kulkas 2 pintu, baik itu kulkas 2 pintu merek Sanken, Polytron dan juga yang lainnya, Sanyo juga, SAP, semuanya sama caranya teman-teman. Kalian bisa ikuti video tutorial kali ini teman-teman. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi jika teman-teman ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan info-info terbaru dari saya. Oke, mungkin itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.